Sebuah video sederhana di warung kecil, dua sahabat datang membawa kabar bahagia. Mereka bilang akhirnya mendapat pekerjaan. Momen itu direkam dengan santai, tanpa skenario, tanpa rencana viral, tapi siapa sangka, justru dari rekaman sederhana itulah muncul sebuah plot twist kehidupan yang mengubah nasib seseorang bernama Puja. Fenomena viral di media sosial memang sering menghadirkan cerita tak terduga. Awalnya, perhatian publik tertuju pada dua gadis kembar tunarungu asal Bandung, Hasna Alifah Salsabila dan Hasni Alifah Salsabila. Dalam video yang diunggah di TikTok, keduanya datang ke sebuah warung sederhana untuk memberi kabar kepada pemilik warung bahwa mereka akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan. Momen hangat itu direkam oleh seseorang yang saat itu hampir tak disadari publik. Dialah Puja, anak pemilik warung. Video tersebut diunggah oleh akun milik Ibunda Puja dan dalam waktu singkat langsung ditonton jutaan kali di berbagai platform media sosial. Nama Hasna dan Hasni viral. Namun di balik viralnya dua saudara kembar itu, warganet mulai penasaran dengan satu sosok lain yang ada di balik kamera. Siapa sebenarnya? Puja. Sehari-hari, Puja dikenal sebagai anak yang membantu ibunya berjualan di warung kelontong kecil. Karena kondisi tunarungu yang ia miliki, banyak orang mengira Puja hanya menjalani kehidupan sederhana tanpa aktivitas lain. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Puja ternyata adalah mantan atlet renang difabel yang pernah mengharumkan nama daerahnya di berbagai kompetisi. Ia merupakan lulusan SLB Negeri Soreang di Kabupaten Bandung dan sejak sekolah sudah aktif menekuni olahraga renang, prestasinya pun tidak main-main. Puja pernah meraih 3 medali emas tingkat nasional pelajar di Jakarta, masing-masing di nomor 50 meter gaya dada, 100 meter gaya dada, dan 50 meter gaya kupu-kupu. Ia juga mengoleksi 2 medali emas di ajang Peparda Bekasi tingkat Jawa Barat, serta 1 medali emas di Pekan Paralimpik Nasional 2021 di Papua. Bahkan dari prestasi nasional itu, Puja pernah mendapatkan bonus sekitar 300 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk membeli rumah, kendaraan, dan membantu kebutuhan keluarga. SLB mana? SLB? SD, SLB mana? Nukta Hidayah, SMP Cicendo. SD di sini? SMP Cicendo. Dekat rumah dinas gubernur? Oh, terus SMA-nya? SMA, SLB Negeri Soreang. Mau kerja, mau kuliah? Olahraga, atlet? Atlet apa? Juara? Hebat, di mana? Pelajar nasional. Oh, jadi medali emas? Iya, 3 emas. Emas, 3 emas. Waduh, Jakarta emas. Terus satu lagi? Bekasi 2 emas. Bekasi 2 emas. Itu yang Jakarta tingkat nasional? Iya, nasional. Bekasi tingkat? Bekasi Peparda. Oh, daerah, Jawa Barat. Iya. Terus satu lagi? Peparnas nasional. Di? PON Peparnas itu di Papua. Oh, di Papua. Iya. Punya ini dapat? Dapat berapa ininya? 1 emas 300. 1 emas 300 juta. 3 emas 900. berapa? Kalau 3 emas. Oh, beli rumah. Oh, beli rumah. Beli mobil. Namun perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 2024, nama Puja tidak lagi masuk dalam daftar atlet yang dibina oleh National Paralympic Committee of Indonesia. Perubahan kebijakan membuat atlet tunarungu tidak lagi berada dalam program organisasi tersebut pada saat itu. Akibatnya, Puja tidak bisa lagi mengikuti sejumlah kompetisi penting seperti Peparda maupun Peparnas. Kondisi ini sempat membuatnya kecewa, hingga akhirnya berhenti berlatih renang. Sampai akhirnya, takdir datang lewat cara yang tidak terduga. Video viral tentang Hasna dan Hasni ternyata sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dari sanalah, Puja mendapat kesempatan untuk bertemu langsung. Pertemuan itu menjadi titik balik baru dalam hidupnya. Selain memberikan motivasi agar Puja tetap berlatih demi kesehatan, pemerintah daerah juga memberikan bantuan modal sekitar 10 juta rupiah untuk usaha warung milik ibunya. Tidak hanya itu, Puja juga mendapat kesempatan pekerjaan baru. Ia direkrut untuk membantu membuat konten edukasi pemerintah daerah menggunakan bahasa isyarat agar informasi penting seperti pajak daerah,
pendapatan daerah, hingga program pemerintah bisa lebih mudah dipahami oleh komunitas tunarungu. Coba ngomong, bayar pajak mobil biar jalannya mulus. Ayo. Nah, langsung dibayar honornya. Nah, honor promosi jalannya dibayar. Terima kasih, kamu juga pegang. Ya terima kasih Bapak. Iya. Bapak tuh mohon pisahnya ditampi ya. Iya. Mau nggak kerja di Pemprov? Kontrak untuk di media sosial ngejelasin pajak, ngejelasin pendapatan daerah tiap hari. Kata Bapak. Ayo, mau nggak? Kerja di Pemprov. Boleh. Bong nanti dikoordinasikan sama Norman Masep ya. Oke. Peran baru ini membuat Puja kembali menemukan panggungnya. Kisah Puja menunjukkan satu hal penting. Kadang, sebuah video viral bukan hanya soal hiburan, tapi juga bisa membuka jalan baru bagi seseorang. Berawal dari rekaman sederhana tentang dua sahabat yang membawa kabar bahagia, kini Puja kembali mendapat kesempatan untuk berkarya. Sebuah pengingat bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki potensi besar jika diberikan ruang dan kesempatan yang sama. Dan siapa sangka, magic kehidupan Puja justru dimulai dari sebuah video sederhana. Di warung kecil, kalau kamu setuju bahwa kisah seperti ini harus lebih sering diangkat, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Assalamualaikum wargi Jabar, berikut ini kami sampaikan posisi saldo kas RKUD Provinsi Jawa Barat hari Senin tanggal 9 Maret 2026. Realisasi penerimaan sampai dengan pukul 5 sore ini adalah sebesar Rp47.774.623.227 dengan rincian sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor sebesar Rp26.363.774.600. Bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp13.695.187.400. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp4.632.543.513. Pajak air permukaan sebesar Rp198.178.600. Obsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp46.055.543. Retribusi daerah sebesar Rp113.724.300. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp2.725.159.271. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp19.740.303.751 dengan rincian sebagai berikut. Belanja pegawai sebesar Rp6.128.622.615. Belanja barang dan jasa sebesar Rp10.413.912.241. Belanja modal sebesar Rp3.197.759.895. Sehingga jumlah saldo kas sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp332.691.097.097.003. Demikian wargi Jabar, update posisi kas daerah hari ini. Sampai jumpa di update selanjutnya. Hatur nuhun.